Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ba'atha rasulahu sallallahu alaihi wasallam litasmimi makarimal akhlaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Khallaq. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan tunji qailaha min adzabi yaumit talaq. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil arabi wal ajami ala al-itlaq wa ala alihi wa sahbihi wa man amana bihi wa ahabbahu washtaqa. Amma ba'du fa inni usikum wa nafsiya bitaqwallah wa huwa rabbul falaq ila yaumit talaq. Qala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral muslimin hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh khidmat ini, di majelis yang insyaallah penuh dengan limpahan barakah ini, usikum wa nafsi bitaqwallah. Kami mengajak kepada kaum muslimin sekalian rahimakumullah, wabil khusus kepada diri saya pribadi al-fakir ilallah. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun kita berada. Marilah kita laksanakan segala perintah-perintah Allah, kita jauhi segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan rahmat serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, saat ini kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan di mana manusia termulia akhlaknya dilahirkan, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai umatnya, wajib kiranya kita mengungkapkan syukur yang tak terhingga, sebab kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk nikmat yang agung. Dalam buku berjudul Cahaya karya Al-Imam Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas Az-Zabidi disebutkan pernah terjadi dialog antara Allah Ta'ala dengan Nabiullah Dawud alaihissalam. Nabi Dawud bertanya kepada Allah, "Ya Allah, nikmat apakah yang kecil di sisimu?" Allah Ta'ala menjawab, "Nafas yang kamu hirup sehari-hari adalah nikmat yang kecil di sisiku." Bayangkan, nafas yang kita hirup sehari-hari yang menjadi oksigen bagi kita, bagi Allah Ta'ala adalah nikmat terkecil. Lalu nikmat apakah yang paling terbesar di sisimu? Tanya Nabi Daud lagi. Diciptakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jawab Allah Ta'ala. Tak heran jika dalam hadis qudsi dikatakan, laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflaq. Jika bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam semesta ini. Hadirin rahimakumullah, di antara cara mensyukuri atas kehadirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran, dengan cara bergembira. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Lalu apakah yang dimaksud dengan rahmat dalam ayat ini? Apakah bentuk rahmat itu? Sahabat Abdullah ibnu Abbas menafsirkan ayat tersebut dengan cukup jelas, bahwa yang dimaksud dengan karunia Allah Subhanahu wa taala sekaligus ilmu dan rahmatnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.
maka menjadi jelas bahawa Rasulullah SAW memang diciptakan oleh Allah sebagai rahmat bagi alam jagat raya. Maka kalimat selanjutnya dalam surat Yunus di atas yang berbunyi, hendaklah mereka bergembira, secara otomatis memerintahkan kepada umat muslim menyambut gembira atas rahmat tersebut. Demikian pentingnya merasa bergembira menyambut kelahiran Rasulullah SAW, sehingga Al-Imam As-Suyuti memberikan petunjuk bagaimana cara merayakan Maulid Nabi yang benar. Beliau berkata bahawa asal perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yaitu manusia berkumpul lalu membaca Al-Quran dan kisah-kisah teladan Rasulullah SAW, kemudian menghidangkan makanan yang dinikmati bersama. Setelah itu mereka pulang. Hanya itu saja yang dilakukan, tidak lebih. Semua itu termasuk bid'ah hasanah. Orang yang melakukannya diberi pahala karena mengagungkan derajat Nabi, menampakkan sukacita dan kegembiraan atas kelahiran Nabi Muhammad yang mulia. Hadirin rahimakumullah, hal pertama yang harus ada dalam perayaan Maulid sebagai bukti kegembiraan umat muslim atas kelahiran Rasulullah adalah membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah mukjizat Rasulullah sekaligus pedoman hidup bagi umat Islam. Hal kedua yang tidak boleh terlewatkan adalah bercerita tentang kisah Rasulullah yang penuh keteladanan. Teladan bagi pemuda, bagi pedagang, bagi seorang suami, bagi seorang pemimpin, dan juga bagi segenap umatnya. Dan hal ketiga adalah mensedekahkan makanan untuk dinikmati bersama-sama dengan niatan membahagiakan mereka yang hadir pada majlis maulid. Hadirin rahimakumullah, rasa gembira akan kedatangan Rasulullah SAW merupakan pertanda kita mencintainya. Biasanya orang yang cinta akan selalu berharap berjumpa dengan yang dicinta. Ada beberapa rambu-rambu yang dapat digunakan sebagai alat penimbang kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Yang pertama, siapa yang cinta Rasulullah SAW, dia pastilah orang yang taat kepada Rasulullah. Artinya orang itu pasti akan menjalankan segala peraturan syariatnya. Barang siapa menginginkan dapat melihat Rasulullah, hendaklah ia mencintai beliau dengan kecintaan yang menggebu. Adapun tanda cinta kepada beliau adalah mengikuti sunnahnya yang mulia. Yang kedua, tanda para pencinta Rasulullah adalah seringnya membaca salawat. Sebuah hadis Aisyah menerangkan hal ini. Barang siapa mencintai Rasulullah, maka ia akan memperbanyak baca salawat kepadanya. Adapun buahnya adalah memperoleh syafaat beliau dan menyertainya di surga. Tanda ketiga adalah barang siapa yang mencintai Rasulullah, pasti ia akan memperbanyak mengingat beliau, mengingat berbagai kisah hidupnya, mengingat kepahlawanannya, dan mengingat kebijaksanaannya, dan tidak lupa meneladaninya. Hadirin rahimakumullah, inilah saatnya kita membuktikan cinta kita kepada Rasulullah dengan meneladani beliau sebagai penolong yang lemah, yang selalu mendahulukan kepentingan orang lain atau umatnya daripada kepentingan pribadi, keluarga atau golongan. Marilah kita jadikan kehadiran Rasulullah di bulan Maulid ini sebagai rahmat bagi kita semua. Rahmat karena kita memiliki peluang untuk membuktikan cinta kita dengan bersedekah dan beramal soleh kepada yang membutuhkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah.
أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبي الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم دفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة الشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر